Selamat malam teman-teman semua. Masih bersama channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini, yaitu akan membahas sebuah pertanyaan dari rekan kita, teman-teman ya. Di sini ada sebuah pertanyaan dari nama channel Fajar Tito Pratama. Fajar Tito Pratama ya. Ini teman-teman. Pertanyaannya, Bang, ukuran sangkar layangnya review dong. Ya mungkin sangkar layang untuk burung bahan ya. Ini pertanyaannya teman-teman. Ya. Nah jadi kita membahas mengenai fokus ke sangkar layang ya teman-teman ya, khusus untuk burung bahan. Ngopi dulu teman-teman. Jadi di sini saya punya burung tekukur bahan ya, tekukur bahan yang mungkin lebih kurang saya pelihara sudah hampir 2 bulan, sebulan setengah, lebih dikit lah ya. Jadi sesuai pertanyaan tadi, kita fokus mengenai ukuran sangkar layang untuk burung yang bahan. Nah jadi teman-teman, karena kita berbicara burung yang bahan atau burung giras, namun giras teman-teman ya. Namanya burung masih bahan itu burung pasti burung giras. Nah jadi pertama, salah satu fungsi sangkar layang itu mempercepat jinak rata-rata ya teman-teman ya. Kalau burung kita ikat di sangkar layang, itu proses menjinakannya lebih cepat dibanding dengan burung yang sangkar kotak atau sangkar kurung. Berhubung burung tekukur bahan ini tingkat kegirasannya bisa dikatakan level tinggi, dan tenaganya pun, tenaga girasnya pun dia lebih kuat dibanding burung-burung lain, dibanding tekukur atau burung puter, atau perkutut maksudnya, perkutut, puter. Di antara bertiga jenis itu, tekukur ini yang paling kuat teman-teman, paling kuat tenaga girasnya. Jadi untuk membatasi ruang gerak girasnya burung ini harus kita batasi teman-teman ya. Pergerakan girasnya harus kita batasi, jangan terlalu luas. Kegunaannya meredam daya tarik tali yang diikat kakinya itu terhadap di saat dia giras. Nah, ukuran sangkar layang dan bobotnya pun itu sangat berperan penting di dalam penjinakan burung tekukur yang bahan ini ya. Saya biasanya teman-teman, kalau burungnya masih bahan, sangat saya larang menggunakan sangkar layang yang lebar. Sangat saya tekankan jangan. Usahakan menggunakan sangkar layang yang kecil ya. Ini kalau kita lihat langsung berapa ini ya, luas lantainya cuma segini teman-teman, tidak cukup sejengkal, cuma segini luas lantainya. Lebih kurang berapa ini, mungkin diameternya ini teman-teman mendekati 35 sampai 40 cm diameter keliling ya. Tapi ini kayaknya memanjang, dia bukan bulat. Ini ada papasan. Kalau di sininya lebih kurang sekitar 35 lah, dari ke samping. Sebelah 35, sebelah 35. Enggak, ini kelilingnya maksudnya 35 ya. Itu ukurannya. Mengapa dia harus kecil? Alasannya, ayo kita lihat.
biar terjawab teman-teman ya. Ini kan ada tali teman-teman, tali kaki. Pertama, berhubung lantainya ini kecil, burung ini kalau giraskan biasanya kalau masih bahan dia gantung. Kalau di saat dia giras, tali ini posisi panjang melebihi lebar lantai sangkar layang, maka burung itu akan tergantung di sini dan dia tidak kembali lagi ke atas. Kalau masih dia tergantung waktu ukuran sejam 2 jam, mungkin itu akan aman. Tapi kalau sudah sehari lebih, dia akan mati. Banyak kejadian. Di daerah saya pun banyak kejadian teman-teman. Karena mengapa? Mereka tidak mengerti aturan menggunakan panjang berapakah yang aman untuk burung tekukur dia yang masih bahan. Ataupun burung berkutut. Jadi, gini teman-teman. Caranya, ini kan ada cepuk makan, cepuk minum. Setel kepanjangan kaki tidak perlu terlalu panjang. Berhubung badan burung ini panjang, dari kaki ke paruh ini bisa menjangkauan yang luas. Jadi cukup sampai sini aja teman-teman. Tidak perlu tali itu mentok ke pakainya minum atau pakainya makan. Talinya tidak perlu. Cukup sampai tengah-tengah sini. Nah, sekarang kita lihat, kita praktekkan. Di saat dia berdiri di sini, sampai nggak paruhnya ke sini? Sampai nggak? Itu aja. Karena berhubung burungnya besar dan panjang, pasti sampai. Tidak perlu teman-teman kita ulur talinya nyampe mentok ke sini, tidak perlu. Nanti kalau kita tarik mentok, ya, nanti saat ini panjang talinya kepanjangan, pas dia giras ke sini jatuh, dia gelantung. Keseleo kaki atau mati. Dua itu konsekuensinya teman-teman ya. Itu ukuran untuk sangkar layang. Nah, di samping ukurannya harus kecil, tapi jangan terlalu kecil ya. Harus kecil. Bobot pun mempengaruhi. Ya. Bobotnya harus berat, jangan terlalu ringan. Karena di saat dia giras, di saat burung ini gelabakan kiri kanan, maka sangkar layangnya akan bergoyang seperti ini teman-teman. Akan begini. Nah, ya, akan goyang parah. Nanti, jika dia terlalu parah bergoyang karena bobotnya enteng, karena bobotnya ringan, dia bisa terlepas dari cantolan teman-teman. Di sini pasti ada paku kan, tempat kita mencantolkan. Nah, di saat dia melayang terlalu kuat seperti ini teman-teman, dia akan bisa jadi terlepas dan jatuh. Efek sampingnya jika jatuh banyak. Sangkar layang rusak, burung trauma, pakannya tumpah. Enak kalau cuma sebatas trauma. Kalau burungnya ketimpa sangkar layang dan mati, yang ada nanti mahalan harga sangkar layang dibanding harga burung bahannya. Menangislah kita. Nah, itu alasannya mengapa dia harus berat. Kalau dia berat, tingkat goncangan sangkar layang ini di saat dia giras kecil teman-teman, paling begini. Nah, udah begitu aja. Tidak sampai dia begini-begini, tidak sampai. Ya, paling goyang segini aja udah. Di saat dia giras. Nah, itu teman-teman ya. Di samping ukuran jangan terlalu besar. Dan dia juga harus bobotnya berat. Jadi saya sarankan kalau mau bobotnya berat itu buat dari papan yang tebal. Ini kan papan teman-teman, lumayan berat ini. Papan semua. Nggak ada berbahan rotan. Kan ada sangkar layang yang dijual mahal tuh yang 300, 400, 500 bahkan lebih. Tapi dia hampir 100% rotan. Itu sangat enteng. Saya bisa jamin. Sangat enteng. Itu kalau untuk burung bahan itu bahaya. Bahayanya apa? Takut jatuh teman-teman. Jatuh sangkar layang tuh dari gantungan paku. Sayang. Burungnya misalnya harganya 50.000, sangkar layang harga 500.000. Itu kan bagus teman-teman. Sangkar layang dari rotan itu kualitas bagus. Tapi itu biasanya digunakan untuk burung-burung yang udah pro, burung-burung yang udah jadi, burung-burung yang udah jinak.
yang nggak giras lagi. Nah itu kalau dia masih burung bahan, tingkat kegirasannya atau gelabakannya masih tinggi, gunakanlah sangkar yang berat ya, gunakanlah sangkar yang berat. Di sini saya teman-teman, burung-burung saya 3 yang udah jadi. Walaupun udah jadi, saya tetap menggunakan sangkar layang yang berat. Alasannya kenapa? Karena ada beberapa tipe burung tekukur itu dia punya sifat gelabakan mendadak. Dia bukan takut, tapi dia kayak terbang mendadak gitu. Udah, sehari itu paling sekali. Nah itu pentingnya itu, meredam goncangan di saat dia gelabakan atau giras. Ukurannya seperti itu teman-teman. Rata-rata ya, kalau orang yang tahu, dia mencetak burung tekukur bahan itu agar dia ruang geraknya terbatas, dia menggunakan sangkar layang yang kecil. Ukuran 30, 35 mungkin ya, seperti itu. Jadi ada pula orang di sini saking kecilnya, jadi lingkar tangkai ini hampir mendekati kiri kanan badan burung. Bayangkan kecilnya. Ya. Jadi benar-benar burung itu geraknya sedikit, paling 1 cm 2 cm ke kiri ke kanan. Kanan ke senti, ke kiri senti. Yang penting dia bisa nyampe minum, bisa nyampe makan. Udah itu aja. Sengaja itu dibuat kecil teman-teman. Tujuannya apa? Kita mencetak badannya agar terbiasa diam, tidak bisa kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Bobotnya pun harus berat. Jangan di sini pernah ada tetangga jarak 1 rumah ya, ke arah barat sana. Tetangga sebelah jarak 1 rumah. Di depan mata saya sendiri teman-teman. Di depan mata saya sendiri, demi Allah, demi Muhammad Rasulku, burung tekukurnya masih bahan jatuh teman-teman. Untung ketinggiannya lebih kurang cuma 3 meter ya. Kenapa jatuh? Sudah sangkar layangnya sangat kecil, hampir burung itu tidak bisa bergerak. Oke lah kalau masalah kecil. Bobotnya sangat enteng, memang dari papan tapi sangat tipis. Berkenaan pas bener itu burung bahannya beliau itu burung yang betul-betul giras ya. Karena burung bahan ini ada beberapa juga karakter. Lihat punya saya teman-teman, baru dipelihara sekitar 1,5 bulan. Tapi kita dekati seperti ini, dia tidak giras. Paling kalau mau dipegang. Nah, dia ngangkat sayap, tandanya dia takut. Dan kaki nggak bisa diem. Lihat kelakuannya. Padahal ini saya pelihara, demi Allah itu saya pelihara dengan saya itu baru 1,5 bulan teman-teman ya, dari hasil pikatan itu ya. Ini hasil pikatan. Burung saya ini punya kelebihan, walaupun masih bahan umuran 1 bulan 2 bulan, tapi kalau dia terbang itu dia tidak ngelayut ke bawah. Ya terbang dia balik lagi, terbang balik lagi. Itu kelebihan dia. Kalau untuk dia bunyi, paling sehari itu cuma sekali bunyi di saat sore hari. Nah, lihat, udah mulai gelabakan lagi. Nah, itu kalau dia bunyi, dan tipenya ini dia cook 2 dan suaranya lantang. Ya, lantang itu besar tidak, kecil tidak, tapi keras. Gitu teman-teman. Jadi kalau tali kaki itu paling kalau dia turun tuh cuma nyampe sini teman-teman. Nah, cuma nyampe sini. Tidak perlu ujung tali nyampe sini, tidak perlu. Paling sampai sini. Deket kotor yang jatuh. Kalau kita tarik ke sini talinya, kita tarik dari titik lubang ini kan ada lubang tengah-tengah ya. Kita tarik ke bawah, paling mentok di sini tengah-tengah. Jangan sekali-sekali ujung tali itu mentok di pinggir. Kalau mentok di pinggir, burung itu pasti gelantung ke bawah sini, dan dia pasrah tidak mau naik lagi. Nah, tunggulah. Lewat dari sehari burungnya akan mati. Pengalaman ya, bukan cerita dongeng atau cerita fiktif, itu pengalaman. Nah, itu buat teman-teman, terutama yang bertanya tadi teman ya. Udah saya sebutkan nama channelnya, ukurannya seperti itu, dan bobotnya pun harus mendukung. Nah, mungkin pada konten kali ini, pada video malam hari ini, akan saya kasih judul mengenai ukuran serta bobot sangkar layang khusus burung tekukur yang masih bahan ya. Itu teman-teman ya dari saya, dan saya mohon maaf, saya bukan mengajari,
bukan pula menggurui, karena di sini di akun sosial media ini sangat banyak senior-senior sepuh-sepuh yang lebih pro, lebih jago semua. Ya, kita hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu ya. Itulah dari saya, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.